Halo semua, balik lagi di channel gua. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang serangan hiu megalodon kepada sekelompok ilmuwan yang tengah mengeksplorasi bagian terdalam Palung Mariana. Film ini berjudul The Meg yang dirilis tahun 2018. Yang pemeran utamanya yaitu Jason Statham. Tepatnya 5 tahun yang lalu di kedalaman laut Palung Mariana ada Jonas Taylor, yaitu seorang ahli penyelam laut. Dia sedang melakukan penyelamatan kepada sekelompok penyelam kapal selam yang rusak. Jonas dan krunya yang sedang melakukan penyelamatan terhadap orang yang berada di kapal selam tersebut tiba-tiba dikagetkan. Ada suatu makhluk yang besar menghantam kapal tersebut. Tidak lama Jonas bergegas dengan cepat mengevakuasi korbannya ke kapal. Lalu kru yang masih berada di kapal selam tersebut terjebak oleh air yang dimana kapal selam tersebut telah terjadi kebocoran. Lalu kru meminta Jonas untuk menolong membantu mereka di bawah kapal selam tersebut. Merasa dilema dan dipaksa untuk mengambil keputusan yang sulit, Jonas langsung menutup bagian pakainya tersebut. Lalu pergi meninggalkan kapal selamnya tersebut. Heller yang hendak akan membuka palka tersebut langsung dicegah oleh Jonas. Tak lama ketika kapal Jonas bergerak pergi, tiba-tiba BAM! Kapal tersebut meledak. 5 tahun kemudian, tepatnya di Shanghai, China, ada Tuan Morris sedang menaiki helikopter yang akan pergi melihat stasiun penelitian Manawan yang letaknya berada 200 mil dari pantai Cina. Sedikit pembahasan mengenai Tuan Morris, yaitu seorang pemilik saham pusat penelitian Manawan. Lalu dia ingin melihat stasiun penelitiannya tersebut. Ketika Tuan Morris sudah tiba di tempat penelitian tersebut, lalu disambut hangat oleh Dr. Minwei Zheng. What are you doing? Come on, bring it in. Lalu Tuan Morris diajak berkeliling di tempat penelitian tersebut dan Minwei mencoba memperkenalkan Tuan Morris tersebut. Dimulai dari Swin, yaitu seorang ahli biologi kelautan. Our chief marine biologist. Hai. Lanjut, Dr. Minwei mulai memperkenalkan laboratorium tepatnya di lantai O, yaitu bagian pusat tempat penelitian akses. Tak lama mereka pun sudah sampai di ruangan kendali. That's not something you see every day. Minwei mencoba memperkenalkan satu-satu kepada orang yang berada di ruangan tersebut. Mulai dari memperkenalkan Jack sebagai insinyur perancang kapal selam. Lalu ada Dr. Heller sebagai petugas medis, DJ sebagai pilot jarak jauh, Max sebagai kepala stasiun. Lalu Tuan Morris dihadapkan ke sebuah monitor yang dimana ada Lori Taylor dan beberapa krunya yang sedang berada di kapal selam Origin tersebut. Tuan Morris yang merasa kurang paham mengenai penelitian tersebut, lalu Dr. Minwei mencoba menjelaskan. Palung Mariana adalah tempat terdalam di bumi yang sebenarnya lapisan hidrogen sulfida di bawah awan itu berada di dalam termoklin yang membeku. Mungkin ada dunia yang benar-benar baru yang dimana penelitian tersebut jika mereka melihat ada air hangat di bawahnya, artinya mereka lah yang pertama kali melihat dan melakukan penelitian tersebut. Lanjut kita diperlihatkan Lori dan kru yang sedang mencoba menuju batas permukaan dasar laut. 10 meters, approaching boundary. Dengan bertahap, lalu mereka akhirnya sampai berada di bawah permukaan bawah laut tersebut. Lalu, Lori meminta izin kepada DJ untuk diluncurkannya rover, yaitu robot penjelajah. DJ, we got positive terrain to launch the rover. Ketika Lori dan kru sedang menjelajah di sekitar, tiba-tiba ada kontak, yaitu sebuah sinyal yang menangkap adanya pergerakan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Tiba-tiba menghampiri sebuah kapal selam tersebut. Lalu kapal Origin beberapa kali dihantam oleh makhluk yang belum tahu bentuknya seperti apa. Semua akses dan sistem di kapal Origin tersebut tiba-tiba langsung mati dikarenakan benturan yang sangat kencang tadi. Di ruangan kendali, semua orang yang sedang melihat kejadian tersebut akhirnya panik seketika akses koneksi di layar monitor langsung mati. Toshi. Lanjut, Mac mengajak mereka untuk berkumpul dan mencoba berunding dengan mencari jalan keluarnya. Dengan sangat begitu puyeng, mereka yang berunding bagaimana caranya untuk menyelamatkan Lori dan kru. Sontak, Mac lalu mengusulkan Jonas, mengingat bahwa dialah seseorang yang bisa melewati hingga menuju ke bawah permukaan laut tersebut. Lalu Dr. Heller
yang berada di situ langsung menolak usulan tersebut karena dia tidak mempercayai Jonas. Heller beranggapan dia punya kelainan jiwa. Oleh karena itu, misi penyelamatan dia dulu melihat Jonas yang di dalam keadaan mendesak meninggalkan beberapa krunya. Left our friends to die because he had pressure-induced. Setelah begitu lama berdebat, Minway mengambil keputusan untuk menjemput Jonas. Prop the helicopter. We must go to Thailand. Lanjut tempatnya di Samut Prakan, Thailand. Jonas yang pada saat itu sedang di jalan menuju rumahnya ternyata telah mengetahui kedatangan Meg dengan melihat adanya helikopter yang telah mendarat tidak jauh di rumahnya. Setibanya di rumah, Jonas langsung disapa oleh Meg dan juga Dr. Minway. Jonas yang sudah tahu maksud dari kedatangan mereka dengan tegas menolak semua penawaran apapun mengenai tentang penyelaman di laut. I don't dive anymore. Karena dia masih trauma akibat peristiwa dulu yang telah dialaminya. Kemudian Meg langsung menunjukkan sebuah rekaman suara Lori dan krunya yang terperangkap di bawah dasar laut. His wife and her crew are trapped below 11,000 meters. Lalu Dr. Minway memohon pertolongan pada Jonas untuk menyelamatkan Lori dan krunya tersebut. Please, but I feel I owe it to my Di crew. pusat penelitian Manawan, Jack memberitahu Suyin bahwa tabung oksigen yang berada di dalam kapal Origin telah terjadi kebocoran. Kemungkinan mereka yang berada di dalam kapal untuk bisa bernapas tidak lama kurang dari 2 jam. Suyin akhirnya mengambil keputusan untuk turun menyelam dan mencoba menolong awak kapal Origin tersebut. Lalu Jack melarang keputusan Suyin tersebut. Wait, if the Origin's ballast tanks blow, you're gonna die. Tanpa pikir panjang, Suyin mempersiapkan diri untuk mencoba menyelamatkan Lori dan krunya. Suyin, you are go for launch. Jonas yang sudah sampai di Manawan langsung mempersiapkan diri. Lalu diantarnya Jonas oleh Dr. Minway untuk pergi ke ruangan medis, yaitu untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika Jonas sedang dicek, Meg lalu datang memberitahu Dr. Minway bahwa Suyin sudah pergi berangkat 15 menit yang lalu. Lalu Taylor yang sedang dicek kesehatannya oleh Dr. Heller langsung pergi bergegas menghiraukannya. Which means legally, I can beat the ever-living shit out of you. Jonas langsung pergi ke stasiun, memasuki kapal selam Revolution, dan berangkatlah Jonas menuju ke dalam laut tersebut. Evolution now passing 1,000 meters. Lanjut di kedalaman bawah laut, Suyin yang berhasil menerobos termoklin akhirnya sampai di permukaan dasar laut dan tak lama menemukan kapal Origin. Ketika Suyin akan menembakkan kail magnet ke kapal Origin, tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kapal Suyin tersebut. Merasa panik, Suyin langsung mencoba melihat sekitar, memastikan makhluk apa yang telah menghantam kapal dia tersebut. Tiba-tiba Suyin dikagetkan melihat ada cumi-cumi raksasa dan tentakel yang besar mencoba mencekram bagian kapalnya dengan sangat kuat, yang berakibat kapalnya tersebut akan hancur. Tak lama cumi-cumi tersebut ingin menerkam kapal, tiba-tiba cengkraman tentakelnya lepas dari kapal. Lalu Suyin melihat ada hiu lewat di atas kapalnya yang telah memakan cumi-cumi besar tersebut. Suyin menjelaskan kepada rekannya bahwa hiu tersebut memiliki panjang yang kurang lebih 20-25 meter. Lalu Jonas langsung memberitahu bahwa itu adalah Megalodon. It's a megalodon. Lalu ketika kapal Jonas telah sampai di permukaan dasar laut tersebut, dia menyuruh Suyin untuk mematikan semua daya, termasuk lampu kapalnya tersebut, karena hiu tertarik pada cahaya. Tak lama Jonas menyuruh Suyin untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Jonas mencoba menghampiri kapal Origin tersebut. Tell me this isn't the world's best, I told you so. Ketika Jonas sedang membantu Lori keluar dari kapal Origin tersebut, tiba-tiba alarm berbunyi. Sinyal radar menangkap pergerakan hiu yang menghampiri kapal milik Jonas tersebut. Jonas yang sedang membantu The Wall menaiki kapal, tiba-tiba salah satu kru Lori yaitu Toshi, dia langsung mengorbankan dirinya tersebut dengan menutup bagian palkanya, lalu menghidupkan daya kapal Origin tersebut. Hiu yang tertarik dengan cahaya langsung mendekati kapal Origin, lalu memakan kapal dan kapal Origin tersebut langsung meledak. Sesampainya Jonas di atas permukaan laut, datang tim yang langsung mengevakuasi Lori dan The Wall. Suyin yang tidak terima karena Jonas meninggalkan salah satu krunya Lori yaitu Toshi. You left him because that's who you are. Lalu di ruangan medis yang dimana Dr. Heller sedang mengecek kesehatan Larry, datanglah Jonas menanyakan keadaan Lori tersebut. Lalu setelah percakapan tersebut, akhirnya Dr. Heller mencoba meminta maaf atas kesalahan dia dulu yang sudah menuduh aneh-aneh kepada Jonas.
You save Laurie. We can call it even. Di sebuah ruangan rapat, mereka membahas tentang penemuan hiu megalodon tersebut. Lalu Tuan Morris menyuruh timnya untuk segera menangkap hiu tersebut karena penelitiannya harus tetap berlanjut terus. Dikarenakan jika orang lain tahu tentang hal tersebut, maka semua penelitian yang ada di Manawan terbuang sia-sia. People will want to Ketika Meng sedang bermain di lantai O, tiba-tiba dikagetkan dengan melihat megalodon yang menghampirinya, lalu menerkam bagian luar lapisan kaca tersebut. Lalu Meng berteriak dengan sekencang-kencangnya. Jonas yang mendengar teriakan itu dengan cepat menghampiri keberadaan Meng. Begitupun Suin yang mendengar teriakan anaknya langsung pergi dari meja rapat tersebut. Mereka pun dikagetkan dengan melihat megalodon tersebut memakan paus. Lalu mereka pergi ke ruangan kendali, mengecek bagian stasiun untuk memastikan tidak ada kebocoran atau sistem yang rusak. Jonas yang berada di ruangan kendali memberikan saran untuk membunuh megalodon tersebut. To find it and kill it. No. Semua kru Manawan akhirnya mencari megalodon tersebut dengan menghampiri sebuah radar darurat yang dimana ada sebuah kapal karam. Oleh ulahnya hiu tersebut. Tibanya di tempat, mereka membuat strategi dengan cara menembakkan alat pelacak ke tubuh hiu agar mereka mengetahui ketika mereka sedang menyiapkan penghalang untuk hiu. Keep an eye on the shark till the cage is ready. We should be able to. Suin memberitahu cara yang aman untuk menghampiri hiu tersebut, yaitu dengan berenang. Jonas pun mengajukan dirinya untuk berenang. Instead, I will. I got this, Mac. Jonas pun mulai turun dan berenang menghampiri hiu itu. Dan dia langsung menembaki alat pelacak tersebut ke bagian sirip hiu. Selanjutnya, Dr. Minway dan Dr. Heller menyiapkan obat racun pada ujung tombak panah, sedangkan yang lain menyiapkan penghalang hiu yang akan diturunkan ke dalam laut. Kali ini akan turun menyelam yaitu Suin dengan menggunakan penghalang hiu. Ketika Suin sudah berada di bawah laut, akhirnya kru memancing hiu dengan menjatuhkan daging ikan ke bawah laut. Akhirnya hiu itu menghampiri dan menerkam penghalangnya. Dengan cepat Suin menembakkan racun tersebut. Suin memberitahu Mac bahwa penutup masker miliknya bocor. Udara yang berada pada tabung oksigen terbuang banyak. Lalu hiu tersebut menerkam dan menarik penghalangnya lagi, yang mengakibatkan Derek di atas kapal jatuh ke dalam laut. Jonas yang merasa khawatir langsung cepat menyelam menyelamatkan Suin. Lalu Suin langsung pingsan dan kehilangan udara dikarenakan maskernya bocor. Jonas mencoba berenang ke atas permukaan. Lalu hiu itu datang menghampirinya. Ketika hiu itu akan menerkam Jonas, akhirnya tertahan oleh perangkap tali. Tak lama hiu itu langsung mati oleh obat racun yang sudah bereaksi. Hiu yang sudah mati akibat racun tersebut dinaikkan ke atas kapal. Dool akhirnya meminta Jonas untuk memotret dia. Ketika Dool ingin dipotret, dikagetkan oleh DJ yang mengakibatkan Dool tersebut jatuh tercebur. Ketika semua orang di situ sedang berbincang, mereka yang tidak tahu dan menganggap mereka telah menangkap megalodon ternyata salah. Tiba-tiba dari bawah permukaan laut muncullah hiu megalodon memakan Dool dan memakan hiu yang berada di atas kapal tersebut. Kapal pun oleng lalu tenggelam. Lalu mereka yang tercebur berenang menaiki kapal yang terbalik tersebut. Dr. Heller dan Jack terpental sangat jauh. Mereka mencoba berenang menghampiri kru, dan akhirnya megalodon tersebut memutar arah menyerang menghampiri mereka. Lalu Dr. Heller memancing hiu tersebut untuk mengorbankan nyawanya dan menyuruh Jack untuk segera cepat berenang menghampiri kru. Dr. Minway yang terkena luka di bagian dalam akibat terpental tadi akhirnya dengan cepat dibawa untuk dievakuasi. Lalu mereka akhirnya pergi menggunakan kapal inflatable boats. Ketika mereka berada dalam perjalanan, megalodon itu masih mengejar mereka. Selang beberapa menit datanglah bantuan helikopter, langsung menembaki megalodon tersebut dan menaruh pelacak di tubuh megalodon. Sampainya di Manawan, akhirnya mereka dikumpulkan. Lalu Tuan Morris memberitahu bahwa dia akan menutup Manawan, bahwa misi pembunuhan megalodon tersebut sudah diberikan kepada pihak berwajib dan pihak pemerintahan. Lalu pada malam harinya Tuan Morris pergi dan berpamitan kepada Jonas. Di dalam helikopter ternyata Tuan Morris sudah merencanakan misi membunuh megalodon tersebut dengan menggunakan bom. Selanjutnya Tuan Morris mencari megalodon melalui alat pelacaknya. Tuan Morris memerintahkan tim yang berada di helikopter untuk melempar bom tersebut. Ketika sudah membombardir, lalu Tuan Morris mendekati megalodon menggunakan kapal untuk memastikan, tapi sayangnya yang mereka bom adalah ikan paus. I think we killed a whale.
sedangkan Megalodon berada di bawah ikan paus tersebut. Lalu Tuan Morris menyuruh timnya untuk segera pergi karena Megalodon tersebut tepat berada di bawah bangkai paus itu. Seketika dia langsung tercebur karena hentakan laju kapal. Tim langsung melaju dengan kencang menggunakan kapal yang tak mendengar teriakan dari Tuan Morris. Lalu dia yang akan menaiki bangkai ikan paus tak lama langsung diterkam oleh Megalodon tersebut. Besok paginya, Max sedang menelpon pemerintahan dan pihak yang berwajib untuk memastikan mengenai perkataan tentang Tuan Morris. Ternyata Tuan Morris tidak memberitahu masalahnya tersebut kepada pihak pemerintahan. Lalu mereka dengan semangat untuk melanjutkan misinya lagi membunuh Megalodon. Jonas langsung menyuruh Jack untuk melacak satelit Tuan Morris agar bisa melacak keberadaan Megalodon tersebut. Jax, can you find that thing? Wait. Why are you asking her that? Lanjut, mereka pergi mengikuti kemana arah Megalodon pergi, yaitu tepatnya di Sania Bay. Lalu mereka menyiapkan taktik memancing Megalodon dengan rekaman suara ikan paus. Right here. You ask it out for dinner. Misi balas dendam pun dimulai. Jonas dan Swin sudah siap berada di bawah dasar laut menggunakan kapalnya. Tidak lama Megalodon pun datang dan menghampirinya. Lalu mereka berpencar. Jonas yang sedang mengalihkan perhatian untuk Q itu bisa mengikutinya. Lalu dia masuk melewati batu karang yang mengakibatkan sisi bagian kapal rusak. Suyin yang sudah siap untuk melakukan penyerangan menunggu aba-aba dari Jonas. Jonas langsung memberi aba-aba. Akhirnya Suyin langsung menembaki Megalodon tersebut. Megalodon yang sudah dibom ternyata masih hidup. Lanjut, di atas permukaan laut ada helikopter yang sedang mengelilingi kapal kru Manawan. Mereka sedang meliput aksi mereka. Tak lama mereka meliput, seorang pilot malah melihat aksi mereka yang berakibat pilot tersebut menabrak helikopter yang lain. Lalu helikopter itu jatuh ke kapal kru Manawan. Mac langsung berteriak menyuruh semua krunya untuk loncat ke dalam laut. Suyin yang merasa khawatir karena anaknya ikut tercebur ke dalam laut. Lalu dia langsung membantu mencari anaknya dan menolong semua kru yang tercebur ke dalam laut tadi. Sekarang lanjut bagian Jonas yang melawan Megalodon itu. Dia langsung menghampiri Megalodon lalu menukikkan bagian kapal ke bawah perut Megalodon tersebut. Jonas langsung menusukkan sisi bagian kapal tersebut untuk merobek bagian bawah badan Megalodon tersebut. Lalu Megalodon itu langsung memakan kapal Jonas. Ketika Megalodon itu sedang memakan kapal Jonas, lalu Jonas langsung segera keluar dari kapal. Karena bagian lapisan kaca tersebut pecah dan akan hancur akibat cengkeraman Megalodon tersebut. Jonas pun keluar dari kapal tersebut mengambil tombak yang berada di bagian sisi kapal dan menancapkan tombaknya itu tepat di mata Megalodon itu. Dan akhirnya Megalodon itu pun mati dikarenakan kumpulan hiu mencium darah dan menghampiri Megalodon tersebut lalu memakannya. Film pun tamat.